Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam sehat juga. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya merasa senangnya luar biasa. Kalau kemarin podcast itu senangnya biasa aja, Sabrina sama Nanda. Ini leher saya kanan kiri nanti. Podcast itu biasanya dengan satu cewek cantik, sekarang saya kanan kiri saya itu udah cantik, suaranya juga cantik, ya akhlaknya juga cantik, insya Allah ya, cantik semua ya, luar dan dalam ya, Mbak Sabrina dan Mbak Nanda. Hari ini kita sedang akan melakukan podcast Bibir Manis, bincang-bincang receh manusia biasa. Oke. Pada hari ini kita kedatangan narasumber biduan, penyanyi ya, singer ya, penyanyi. Di sebelah kanan saya konon genrenya adalah nyanyi dangdut, yang bernama Sabrina ya. Sebelah kiri saya ada penyanyi biduan, genrenya pop. Oke. Sebelum kita lebih lanjut ngobrol asik, ngobrol seru, minta tolong Mbak Sabrina dan Mbak Nanda ya, silakan spill CV singkatnya dulu, perkenalkan ke teman-teman Bibir Manis. Silakan Nanda dulu atau Sabrina dulu? Sabrina boleh. Ya, silakan. Oke, halo teman-teman, nama aku Sabrina Kamila. Kalian bisa panggil saya Sabrina atau Vila. Saya tinggal di Soja, Bangkalan, Madura. Tanggal lahir saya, gak usah tanggal lahir. Tempat tanggal lahir di Bangkalan. Tahunnya 2003. Udah Pak? Udah saya nyala belum ini? Coba belum ini? Udah itu ya? Oh ya udah, oke. Bangkalan berarti ya? Oke, lokal aja. Kalau Nanda, silakan. Oke, teman-teman, perkenalkan, nama saya Nanda Ibu Santri, bisa dipanggil Nanda. Saya berasal dari Semarang, namun sekarang ini saya sedang berdomisili di Kabupaten Sumeneb di Pulau Madura. Dan saya dibesarkan di Tuban dan juga di Sumeneb. Semarang, Sumeneb, Tuban. Tuban. Iya. 3 kota ya? Iya. Iya, luar biasa. Kayak berarti bisa Jawa, bisa Madura. Ya. Lumayan. Berarti kamu anak buahnya Pak Ganjar. Oh iya. Dan anak buahnya Ibu Khofifah juga Tuban dan Sumeneb ya. Oke, Nanda dan Sabrina. Kalian ini kan bersuara merdu ya. Kebetulan yang saya baca itu baru CV-nya Sabrina, karena ini spontan ini, Nanda ini dadakan ini, kayak tahu aja, tahu bulat dadakan ini ya. Oke, Sabrina dan Nanda, bagaimana awal mulanya kalian bisa terdampar di UTM? Di UTM ini terdampar apa ini ceritanya ini? Sabrina dulu ya, silakan Sabrina. Saya sih di UTM kayaknya emang udah mau kesini gitu, lanjutnya mau ke UTM gitu, melanjutkan studi saya ke UTM. Tapi sebelum itu sih saya sempat berpikir mau ke UNESA kan, mau ngambil jurusan musik gitu, tapi karena orang tua tidak memperbolehkan, jadi mending UTM saja. UTM saja. Berarti memang Sabrina ini udah ada bakat musik itu dari kecil? Dari SD Pak. Dari SD? Menyanyi sih. Apa dari lahir juga? Tidak. Dalam kandungan ya Pak ya. Dalam kandungan langsung ikut. Nah, iya. Enggak juga Pak. Oke. Dari SD mana? Emang bakat bawaan ada gen apa latihan vokal SD itu? Dari gen sebenarnya. Dari gen ada bapak? Bapak sama ibu sih lebih ikut tuh penyanyi. Ibu penyanyi? Tapi sekarang udah almarhum. Almarhum. Bapak tahu nyanyi, cuma ya nyanyi biasa gitu Pak. Ya itulah. Ibu penyanyi apa dulu? Dangdut juga. Dangdut juga? Melanjutkan ini Pak. Ya, maksudnya mohon maaf, apakah Ibu Sabrina itu sampai menjadi penyanyi organ tunggal juga? Apa di wedding singer aja? Organ tunggal. Organ tunggal juga, yang di sawer-sawer itu? Iya, tapi kayaknya nggak terlalu juga sih Pak. Soalnya ibu saya dulu sepertinya ikut lomba-lomba terus juara gitu aja sih katanya orang tua ibu saya.
orang tua ibu. Kata Berarti nenek lah. Nenek berarti. Oke. Kalau Nanda, gimana ceritanya bisa berlabuh ke UTM ini? Kayaknya terlempar sih ya Pak ya. Terlempar. Iya. Yang lempar siapa? Yang lempar Politeknik. Politeknik. Iya, di Malang. Saya nggak keterima gitu di Oh, sana. iya. Akhirnya saya keterimanya di UTM karena mungkin terhalang restu orang tua juga. Saya kan di SMK jurusan perhotelan nih. Nah, jadi saya tuh pengen banget melanjutin di jurusan pariwisata di Malang. Tapi orang tua saya itu setengah-setengah gitu loh Pak izinnya. Kayak udah jangan jauh-jauh, jangan keluar Madura gitu aja. Nah, akhirnya ya mungkin karena restu itu ya Pak. Jadi saya keterimanya di sini. Restu itu ada juga di Mangkalang, enak. Bakso restu namanya. Oh, Tahu ya? Tahu ya? nggak tahu. Harus ngajak Sabrina. Ya, Sabrina ngajak saya juga loh ya. Oh, boleh Pak. Kapan Pak? Nanti siang. Kecil banget. Iya dong, saya kalau urusan makan tuh gercep saya. Iya. Oke. Ceritanya tadi dilempar oleh Politeknik, pengennya ke pariwisata nggak boleh ibu, setengah-setengah ibunya. Iya. Kan setengah-setengah, setengahnya lagi siapa? Bapak. Oh, bapak. Iya. Berarti pas ya, setengah dan setengah gitu Iya. ya. Jadi mereka itu bilangnya kayak boleh, tapi sebenarnya dalam hatinya tuh gak usah lah gitu. Jadi akhirnya saya lebih memilih ya, di sini aja, Di sini nggak aja. coba ke luar Jawa, keluar Madura. Berarti orang tua kamu emang keturunan Sumeneb? Enggak ada darah Madura sama sekali. Loh, kok bisa tinggal di Sumeneb? Orang tua ditugasin di sini. Oh, tugas, pekerjaan, apa pekerjaannya kalau boleh tahu? Itu di industri perikanan. Industri perikanan itu berarti Kementerian KKP. KKP. Enggak instansi gitu sih Pak, kayak perusahaan gitu. Oh, perusahaan swasta, Iya. bukan di Terus kementerian. habis itu cabangnya yang di Sumeneb itu ditugasin ke Bapak. Yang garam-garam itu tak? Bukan. Bukan. Ikan, perikanan. Oh, berarti tugas ini ya. Berarti ngekos orang tua di Sumeneb. Kontrak. Kontrak. Iya. Kamu kontrak juga di Sumeneb. Iya, ya bareng sama Oh, orang tua. bareng. Gimana? Oh iya Kamu di sini kontrak lagi. Ngekos. Ngekos. Iya. Gimana sih ya? Di Sumeneb kontrak. Kamu ke sini ngekos. Ya jauh kan emang Mbak. Double. Double ya. Ibu tinggal di Sumeneb sama ayah. Iya, Sekeluarga pokoknya pindah ke Sumeneb. iya, hijrah dari Hijrah. Tuban ke Sumeneb. Dari Tuban. Katanya Semarang. Semarang. Kan lahirnya di Sumeneb Pak. Terus dia tuh pindah ke Tuban karena bapak orang Tuban, ibu orang Semarang. Oh. Terus habis dari Tuban ditugaskanlah ke Sumeneb. Sebelum ke Sumeneb, kerjanya di Tuban. Iya. Ada kantornya. Iya. Oh, gitu. Ada kantornya di Tuban. Perikanan juga di laut. Hmm. Oh, gitu. Benar ya. Itu Sabrina. Oke. Nah, kalau Nanda itu kapan sadarnya bahwasanya kamu memiliki suara merdu? Dari TK sih Pak waktu itu. TK. Iya, TK itu saya sering ikut perlombaan nyanyi lagu anak-anak gitu. Nah, tapi sempat vakum di SD karena entah karena ketertinggalan informasi atau bagaimana, saya tidak pernah dapat info lomba-lomba lagi seperti itu. Jadi selama 6 tahun itu saya benar-benar berhenti ikut lomba nyanyi. 6 tahun tuh kapan aja? SD, kan SD 6 tahun. Oh iya sih. Iya. Sabrina berapa tahun SD? 6 tahun. 6 tahun. Mas Danang berapa tahun? Sama. Sama ya. Sama saya juga. Iya. Kalau TK berapa tahun? 2. Saya 1. Saya nggak pernah. Tidak sama Pak. Langsung guys. Enggak, cuma saya teman-teman saya pada sekolah TK saya enggak kayak gitu. Saya enggak mau gitu. Ya. Sampai mana tadi? Sampai mana tadi Sabrina? Tuban nanti Pak. Nah, SD. Oh, SD. 6 tahun. Berarti TK udah mulai lomba-lomba nyanyi, Iya. cuma selama 6 tahun di SD itu vakum. Berarti diapain suaranya selama SD? Berhenti Pak. Berhenti, Pak. total? Iya. Cuman ngisi-ngisi paduan suara aja gitu, nggak pernah yang nyanyi tunggal. Iya, iya. Terus kayak ngerasa bakatnya itu hilang
pas SD. Hilang. Iya, jadi pas SMP. Lapor polisi nggak? Aduh, enggak. Enggak. Terus pas SMP itu mulai nyanyi-nyanyi lagi, tapi nggak yang ikut lomba besar gitu, enggak. Cuman di sekolahan gitu, di SMP doang. Terus ikut paduan suara juga di SMP. Iya. Ini beruntung ya yang jadi cowok kalian tuh ya. Aduh, sama-sama Emang jomblo udah ini. punya semua? Oh, udah. Masalahnya dua-duanya. Jomblo ini Pak. Jomblo. Iya. Ya boleh lah saya. Aduh. Ya, itu berarti saya telat. Kalian yang telat lahir ya. Coba lahirnya pas saya. Saya tuh suka loh kalau ada perempuan itu bersuara merdu kayak gitu loh. Gitu. Makanya sekarang sudah terlanjur istri saya nggak bersuara merdu. Paling tidak tuh pengen anak saya itu bersuara merdu. Nanda dan Sabrina. Balik. Balik. Bingung sih membedakannya ini ya. Padahal beda banget. Beda banget ya. Nggak sama-sama, ibunya mancung keluar. Banyak banget kok. Oh, benar. Nah, Ya Allah. bakat juga, gen juga, Dari ibu. dari ibu juga, penyanyi juga. Ibu penyanyi apa? Nasi Daria itu loh Pak. Kosid. Iya, kayak Kosida. Oh, sudah. Iya. Bukan nasi darinya. Bukan. Oh, kayak gambus gitu ya. Iya, nasi gambus. Oh, iya. Pas di Semarangnya. Iya, sebelum nikah ceritanya. Nasi daria kan dari Semarang, nasi Iya. daria. Jangan-jangan bukan kelompok nasi daria juga. Dan keluarganya mungkinan. Iya, mungkin ya. Oke. Berikutnya nih. Berarti kalau Sabrina itu SMP menggeluti lagi nyanyi lomba. Saya SMP gak terlalu Pak, soalnya kan di sana mungkin ada yang lebih bersuara merdu daripada saya. Ya. Di luar sana masih banyak orang-orang yang bersuara merdu kan. Ya. Jadi ya waktu itu nggak kepilih. Terus mulai bersinang lagi nih pas man. Bersinang lagi pakai. Oh iya, Sabrina ini menurut saya apa ya? Beruntung. Iya. Beruntungnya bisa sekolah di MTSN Bangkalan dan MAN Bangkalan. Di mana kurikulumnya itu keren, bagus ya kan? Ya MTS dan Bangkalan itu. Ya situ ya. Apalagi MAN-nya itu kan ya banyak kegiatan eskul itu kan. Nah, pada waktu itu ikut eskul apa di MAN Bangkalan? Dulu pernah drum band. Drum band. Terus seni musik sama paduan suara. Kamu drum band pegang apa tubuhnya kecil kayak gitu? Pegang trompet. Trompet. Tapi habis itu berhenti Pak. Susah Pak ternyata. Susah. Tapi tahu sedikit-sedikit lah. Tahu. Tapi gak tahu kalau Kalau sekarang. trompet itu butuh nafas yang Ya. latihannya gimana itu dulu? Ya latihan biasa Pak. Latihan biasa. Trompet sama not-notnya gitu. Trompet sama suling beda ya? Beda. Beda. Lebih banyak meniup trompet daripada suling. Nah itu saya gak pernah nyoba suling soalnya Pak. Iya. Tapi sama-sama ngos-ngosan. Akhirnya berhenti. Kayaknya gara-gara saya nggak nyaman mungkin sama itunya, sama lingkungannya. Yang menentukan pegang alat musik ini itu tuh siapa? Dari pelatihnya Pak. Pelatihnya? Saya juga bingung. Lah kok dapet trompet sih? Padahal saya pengen yang itu loh. Apa namanya? Maksimal itu. Oh iya. Ding-ding-ding itu Iya, Pak. ding-ding. Iya. Dulu TK pegang itu soalnya. Hmm. Malah dapetnya trompet tapi nggak apa-apa sih. Mencoba hal baru. Iya. Nanda SMP Tuban. Iya. SMA berapa? Kalau SMK-nya di Sumenep. Pokoknya saya tuh bolak-balik gitu loh Pak. Bolak-balik ya. Iya. SD-nya di Sumenep, TK-nya di Tuban, SMK-nya di Sumenep lagi. Ya Allah. Tua di jalan namanya. Iya. SMK di Sumenep berarti. Swasta. Negeri. Negeri. SMK Jurusan pariwisata. perhotelan. Perhotelan. Loh, kok bisa sekarang kamu masuknya ke HBS itu loh? Nah ini Salah jurusan ini. bener sekali. Saya ya. tahu ya. Masuk Kebanyakan di HBS itu salah jurusan loh. Iya. Bener Pak. Eh, Ya gimana ya Pak? Soalnya orang tua saya tuh setujunya tuh saya di bidang akuntansi manajemen gitu. Tapi saya tuh sadar diri gitu loh Pak. Saya
lemah di matematika seperti itu. Jadi akhirnya dikasih pilihan orang tua, terserah kalau mau yang lainnya di bidang lain, tapi yang sekiranya kamu minat juga seperti itu. Nah, terus saya ngomong, ya saya minatnya di pariwisata gitu. Nah, akhirnya orang tua saya juga kasihan gitu ke saya. Akhirnya waktu itu coba daftar kan di Politeknik, nggak terima. Nah, pas daftar ke sini, waktu itu ikut SBMPTN. Nah, itu pilihan pertama ilmu komunikasi. Terus pilihan keduanya ini pilih HBS. Tapi nggak tahu kenapa Pak, kayak apa gitu loh. Karena saya juga tipe anak yang suka mencoba hal baru gitu loh. Jadi saya kok kayaknya menantang gitu loh. Walaupun memang nggak ada hubungannya sama sekali sama jurusan saya di SMK. Akhirnya saya pilih pilihan kedua itu dan ya ilmunya di situ. Tapi ya cukup kaget banget sama kayak pelajarannya, kayak banyak pelajaran agamanya. Kaget Banget. 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 Oke. Tapi udah terlanjur, akhirnya tetap dijalani sampai semester 4 ini. Sebelah kanan saya Sabrina, kok bisa masuk psikologi? Nggak tahu Pak. Cuma apa ya, dulu tuh ya kan awalnya mau ke musik ke Unesa, terus orang tua nggak mau. Terus awalnya tuh dulu saya ambil itu sastra dan bahasa Indonesia itu loh, Di Pak. Unesa tuh fakultas apa yang musik itu? Fakultas apa? Ini Unesa nih sekarang. Iya, Teknik saya dulu nggak tahu kalau musik. sekarang kayaknya beda lagi deh Pak. Di Nggak tahu juga sih. di Lida ya kayaknya musiknya. Nah, nggak tahu, kurang tahu. Pokoknya itu saya nggak boleh sama orang tua saya, jadi ambil di UTM. Awalnya itu ambil jurusan sastra itu bahasa Indonesia. Tapi sama orang tua tuh nggak dibolehin, soalnya mbak saya itu mbak sepupu. Ini kok gimana sih orang tuanya pada nggak bolehin semua ini? Iya kita orang tua ini kan Kayak udah biasa gitu loh Pak kalau bahasa Indonesia Oh, gitu. iya. Mending cari yang lain. Jadi saya spontan psikologi ya Bu ya gitu. Terus spontan. spontan terus langsung oh ya wes itu aja nggak apa-apa gitu Pak. Jadi saya oh ya wes lah gitu. Nah, emang ibu tahu psikologi itu apa? Tahu. Tahu. Dari informasi dari itu suaminya Mbak sepupu saya. Suaminya mbak sepupu. Ya pokoknya gitu Pak. Akhirnya masuk psikologi. Akhirnya masuk gara-gara apa? Mungkin ya restu orang tua juga meskipun spontan tapi ya udahlah. Tapi coba sekali-kali ke Pak Soros tuh, kali aja dapat. Oke. Akhirnya Sabrina semester 4 juga. 4 juga, sama. Apakah memang di PS Golden itu harus ada persyaratan maksimal semester berapa? waktu pendaftarannya itu maksimal semester 3. Masih. Waktu pendaftaran. Berarti minimal semester 3 baru boleh daftar. Bukan, maksimal Maksimal. semester 3. Oh, di atas itu nggak boleh. Iya. Oh, di atas itu nggak boleh. Karena kepengurusannya 3 periode. Langsung 3 tahun. Iya. Kok bisa lama gitu loh? Iya. Kenapa kok bisa lama gitu? Filosofinya apa menurut kalian? Karena itu karena susah mencari-cari nada suara yang sudah cocok gitu ya. Enggak juga sih. Iya. Mungkin dari keorganisasiannya sih, Pak. Lebih ke organisasinya. Kalau di bidang kepaduan suaraannya itu sudah ditentukan sejak pertama kali bergabung seperti itu. Jadi kalau 3 periode itu mungkin kayak kepengurusannya. Kalau di awal pertama itu jadi namanya anggota muda. Jadi anggota muda ini masih belum masuk kepengurusan. Mereka seumpama ada event, mereka mengikutinya itu menjadi panitia, bukan menjadi pengurus anggota pada suara golden seperti itu dulu. Saya jadi bingung ini. Di PS Golden itu kan, ya itu kan paduan suara, Iya. ya kan ya. Nah, oke, masuknya dulu nih. Syaratnya apa mendaftar di PS Golden? Harus bisa nyanyi kan? Kalau harus bisa nyanyi sih sepertinya harus ya Pak ya. Harus kan? Soalnya kan awalnya pakai tes-tesan dulu. Tes-tesan, bukan tes bohongan. Enggak, tes beneran Pak. Beneran. Dulu saya tesnya online kan. Hmm. Itu banyak banget yang ikutan daftar tes golden. Hmm. Banyak, tapi gara-gara tes-tesan itu ada yang terlesetkan gitu loh Pak. Hmm. Berapa orang. Eliminasi.
jadi yang diambil beberapa orang gitu. Terus gitu sih. Tuh, ya kan bisa nyanyi semua kan persyaratannya kan. Nah, masuk PS Golden nih, ya kan? Iya. Nah, ada pengurus, ya, apa lagi tuh? Anggota muda. Anggota penuh. Anggota penuh. Nah, dari 3 ini mereka kan bisa nyanyi nih, ya kan? Iya. Nah, yang nyanyi ini kalau ada event-event, misalnya wisuda, itu siapa? Dipilih. Dipilih. Iya. Dan biasanya itu membuat list-listan siapa yang pengen ngisi di wisuda Dari anggota yang sudah daftar ini. iya semua Dipi- anggota Iya, dipilih lagi berarti. Iya. Berarti tidak semua anggota PS Golden itu ikut nyanyi di event Iya. itu. ikut tapi di wisuda selanjutnya seperti itu jadi gantian gitu Gantian. iya Pokoknya terpakai semua. iya Gitu ya. harusnya seperti itu Harusnya. Iya. Ada nggak yang tidak terpakai? kalau yang nggak terpakai itu mungkin Ya, karena kayak pemain bola itu kan. Ada Pak, ada. iya karena dari anaknya sendiri juga Kak. Kayak anaknya itu nggak aktif seperti itu kadang disuruh latihan juga tidak hadir jadi terpaksa dieliminasi seperti itu jadi tidak diikutkan Berarti tergantung anaknya ini Iya, kan. benar. Gitu. Sabrina termasuk aktif. Aduh, aktif kok enggak. Aktif. Iya, terus. Keaktifan itu tuh berarti kalau pokoknya ada latihan ikut. latihan segala event yang dilaksanain gitu Pak. Iya. Oke. Sabrina dan Nanda ya. Pernah dalam event bareng nggak nyanyi di PS Golden? Sering. Sering. Terakhir apa? terakhir Apa namanya? wisuda lomba Lomba sih. ya antara wisuda sama lomba itu sih Pak kurang Oke. lebih Tahun ini kan ada wisuda tuh. Iya. Pesan saya bikin yang lucu-lucu, lagu-lagunya kayak di Uinsa itu loh, yang liriknya aja yang diganti tentang perilaku dosen itu kan, yang lucu-lucu gitulah. Belum ya dari UTM ya kayaknya. Belum. Nah iya, usul buat ketuanya tolong sampaikan gitu ya. Sudah. Terus koreografernya juga, itu kan, koreografinya itu kan. Nah terakhir tadi di event apa tadi? lomba Lomba, iya lomba paduan suara. iya Di mana? virtual Virtual. iya karena kan kemarin masih pandemi jadi akhirnya diselenggarakan virtual Nyanyi apa itu? nyanyi 2 lagu ada lagu Rosas Pandan dari Filipina sama Solera Coba saudara. Nah, cek. aduh nggak bisa Pak soalnya harus ada 1, 2, 3 gitu kalau cuman berdua Aneh kita satu suara. Iya, coba satu suara. oh iya sih Iya, coba. Kalau nggak hafal Gimana ya? namanya. Sih. Lupa ya? Saudara. Yes. Iya. Namanya Pak Ocha. Ya, ya. Solera, anak yang manis, janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. Wih, keren. Ada 2 tangan. Nah, yang saya heran itu apa lagu yang dinyanyikan oleh Padus itu apakah seperti itu ya? Apanya tuh nadanya apa tuh namanya sih? So harusnya kan solerang kalau itu kan harus apa sih bahasanya tuh? Artikulasi terus apa? Iya kok Menggunakan suara. iya kok dibikin kayak gitu itu loh. Solerang. Kenapa nggak biasa aja solerang? Gitu loh. Bakalan beda sih ya kedengarannya. Kayak semua contoh solerang sama solerang beda kan vibes-nya seperti itu. Berarti Padus itu
apa ya bahasanya tuh Sabrina? Lebih mengandalkan bener-bener Kepaduan suara. suara ya. Suara. Harus memadukan suara menjadi satu suara yang indah gitu loh Iya. Pak. Oh, jadi padus itu dari beraneka macam karakter suara disatukan menjadi satu suara utuh dan benar-benar mengandalkan suara murni pure tanpa ada edit-edit memakai alat gitu kan ya. Gitu. Oke, kalian berarti udah 1 tahun ya ikuti PS Golden. Iya. Apa menurut kalian itu benefitnya yang kalian rasakan itu apa dari Nanda dulu? Saya lebih apa ya Pak? Kan di SMK juga nggak begitu aktif gitu ya saya di organisasi. Terus setelah saya ikut organisasi ini kayak mengasah public speaking saya gitu. Karena saya aslinya tuh pendiam banget. Oh, emang di PS Golden belajar public speaking? Karena selama rapat kan harus ngomong Pak. Harus ngomong? Iya kayak masuk ngasih saran ataupun pas evaluasi itu harus mengutarakan apa yang mau dibicarakan gitu. Biasanya kan ada siapa gitu. Nah, itu tiap situ harus ada perwakilan untuk mengutarakan apa yang mau dievaluasi biasanya seperti itu. Jadi saya belajar public speaking ya dari situ. Iya. Berarti sekaligus ya PS Golden itu public speaking dan nyanyi olah vokal juga. Kayak kalau Sabrina sendiri merasa benefitnya apa selama di PS Golden? Sepertinya sama juga dengan Anda pelatih public speaking juga karena sebelumnya tuh saya sebenarnya kalau bicara kayak gini tuh Pak sering kebawa-bawa itu bahasa Madura gitu loh Pak. Paham kan Pak? Ya, ini nggak kebawa-bawa. Iya ini lumayan. Kalau sama temen tuh kebawa Pak biasanya. Terus ya untuk melanjutkan vokal saya mungkin yang lebih tambah bagus gitu, tambah melatih suara saya pokoknya gitu loh Pak. Oke. Bagaimana kalian ini ke B1? Bagaimana kalian membagi waktu antara belajar dan kegiatan di PS Golden? Apakah misalnya kalian di persimpangan ya, ada latihan, ada jadwal kuliah. Mana yang kalian pilih? Dari Nanda dulu. Sabrina. Aduh. Sabrina. Kalau saya kuliah dulu Pak. Kuliah dulu. Nanti setelah itu kan langsung pulang gitu loh Pak. Biasanya kalau Tapi selesai ketinggalan berarti latihannya. enggak, nanti kalau umpama ada waktu masih bisa nyusul meskipun telat gitu. Ya. Jadi nggak apa-apa. Dan kuliah dulu terus lanjut ke latihan. Kalau umpama lagi capek, ya mungkin nggak latihan dulu. Saya jujur nih loh Pak. Iya. Berarti kalian tuh ada masa capek gitu ya? Ada pasti. Oh, ada ya. Kira nyanyi itu kan kelihatannya kan enak aja nyanyi. Menurut saya karir yang paling enak tuh penyanyi loh. Ya kan? Iya sih. Seneng aja bawaannya, ya kan? Ada capeknya seperti itu. Ada. Nah itu dia bagaimana menjaga suara itu Sabrina. Menjaga suara. Tapi tetap makan sambal gorengan. Tetap saya makan. Mungkin apa ya kalau saya lebih ke pengalaman saya kan di luar kampus biasanya tuh saya nyanyi gitu loh Pak, ikut apa organ tunggal atau orkes Tapi tetap yang pakai kecil-kecilan kerudung. iya tetap pakai gitu sama gambus juga campur-campur pokoknya saya Pak. Enggak, maksudnya pernah nggak ada grup organ tunggal yang tolong kalau yang pengen ikut nyanyi lepas jilbab gitu? Ada tapi kan saya nggak mau. Nggak mau. Jadi kalau umpama pengen saya yang nyanyi gitu ya saya pakai kerudung gitu. Kalau enggak mending cari penyanyi yang lain kan masih banyak tuh Pak, jadi ya nggak apa-apa. Tapi kan rezeki nggak mungkin kemana kan Pak ya, jadi ya udah ada aja gitu rezeki. Iya, tapi rezeki nggak mungkin kemana, tapi rezeki juga kemana-mana loh. Nyari mana rezekinya, mana orangnya. Aduh ya Allah. Berarti bisa qasidah juga ya? Insya Allah. Bisa qasidah juga ya? Insya Allah. Oke, nanti kita selawatan. Aduh. Oke. Tadi bagaimana kalau Nanda nih ada di persimpangan, ada latihan, ada kuliah, mana yang dipilih? Apakah kantin yang dipilih? Enggak sih Pak. Kalau saya kurang lebih sama sih kayak Sabrina. Kan pas perlombaan kemarin itu latihannya benar-benar setiap hari. Yang terakhir ini, Iya. virtual ini, Iya. setiap hari. Iya. Dari kapan itu boleh tahu?
dari kurang lebih bulan Februari sampai bulan Juni. Wih, 3 bulanan. Iya, serius tiap hari? iya. Gak setiap hari sih kan? Liburnya Satu minggu. Enggak, Sabtu Minggu Mana? nggak boleh libur karena ada coach dari luar. Iya. Gitu. Nah, jadi waktu itu kan saya online juga, tapi saya ada di Malang karena keperluan lomba tersebut. Ya. Jadi pas online waktu itu saya ya bagaimana caranya saya ikut latihan tapi saya juga ikut kelas. Akhirnya saya membawa HP, bawa buku ke tempat latihan. Nah, kalau saya lagi kelas saya izin dulu ke teman-teman, izin dulu masih ada kelas online seperti itu. Nah, kalau seumpama nantinya ini kan sudah offline banget ya. Iya. Pak. Nah, kalau seumpama nanti ikut lomba lagi terus latihan seperti itu, mungkin ya saya akan lebih mengedepankan kuliah terlebih dahulu, terus setelah itu nyusul pelatihan kalau nuntut gitu aku. Nah iya, menurut saya sih memang benar kalian itu harus lebih mengutamakan kuliah dulu, Iya. karena memang tujuan utama kalian kan kuliah, ya, kayak gitu. Terus tadi apa tuh? Yang saya tanyakan ke Sabrina juga yang belum pernah ada. Oh, yang menjaga suara. Kalau Sabrina kan dia terus melatih di luar kampus ya. Terus Kalau Nanda itu memang di kampus saja, apa pernah diajak? Jangan-jangan Sabrina nggak pernah ngajak kamu ya? Pernah. Kalau ada job ya? Pernah diajak? Pernah. Apa diajak Sabrina tuh? Di kemarin ngisi acara di fisik. Fisik? Iya, siapa itu Nanda lupa ya? Bang? yang ada tamu Heeh. dari Tamu dari ITB. Papua kayaknya. Papua, iya dari Papua. Ini apa itu? Yang nyanyi pop, Pak. Pop. Pop Melayu gitu. Gak boleh dangdut soalnya, Pak. Gue dangdut. Heeh. Tapi bisa-bisa aja. Mas. Berdua kalian itu. Heeh. Nah, mungkin yang ditugaskan adalah Sabrina ya, suruh nyari teman gitu ya. Teman yang lain iri nggak? Oh, Nanda yang diajak gitu. Enggak juga sih, Pak. Itu juga. ya mungkin karena kebetulan saya yang ada di sini. Kan masih liburan gitu loh Pak. Nah saya kan di sini ada kebetulan. Akurnya berapa? Aduh, Akurnya berapa? Pak, nanti bisik-bisik deh, Pak. Lagi. Tapi ada ya? Ada akurnya ya? Nanti deh, Pak. Enggak, barangkali nasi kotak aja gitu kan. Oke, itu belajar ya. Nah, menurut kalian ya terkait belajar ini kan udah menjadi tugasnya mahasiswa. Ya. Kalau kalian sendiri itu, menurut kalian punya kakak nggak sih? Kakak punya nggak? Kakak punya. Saya anak pertama. Anak pertama. Punya adik, kan? Punya adik. Ini punya kakak. Punya adik juga. Punya adik juga. iya. Nah, menurut kalian, kalau kalian ya baca, dengar, lihatlah dari cerita kakak-kakak tingkat kalian tuh, tantangan kalian belajar di era digital itu tuh, digital ini tuh apa, Sabrina? Dulu MTS masih belum semarak ini kan digital. Nah, udah lah, kita berkaca pada saat MTS Sabrina aja, jangan saat ini. Mungkin lebih ke sosmed gitu, Pak. Sosmed. Kayak Lebih banyak baca sosmed daripada belajar bukunya. iya itu. Banyak sekarang, Pak, kayak gitu. Kayak ya pegang HP terus gitu. Iya. Terus ya belajarnya mungkin lebih banyak main HP daripada belajar. Tapi kalau ibadah ya pasti ibadah. Ya. Terus gitu sih, Pak. Gara-gara itu. Berarti gangguannya tuh banyak ya belajar di era sekarang tuh ya. Itu ya Nanda ya. Nanda sendiri seperti itu. Iya, sama. Kadang apalagi kalau di keislaman kan banyak banget hafalan ayat. Iya, ya. betul. Betul. Nah, itu kadang tuh saya sampai matikan itu data di HP dulu Pak, biar nggak ada notif. Karena Iya. kadang kalau lagi fokus hafalan terus tiba-tiba ding hati saya tuh kayak kadang nggak enak gitu loh, kayak pengen buka, terus saya masih gitu. Iya. Tapi kadang kalau saya buka HP-nya, ntar keterusan. Iya, Kayak gitu. betul. Jadi saya matiin aja HP-nya. Setelah itu hidup lagi. Iya dong Pak. Ini berarti ukti Sabrina. Aduh, Iya, aduh. Enggak nyalon dari duta dari ukti. Enggak sih Pak. Kenapa? Kurang pede saya. Kurang pede. Iya. Ya biar pede kan.
sempet sih Pak waktu itu udah mau daftar, tapi kayak nggak tahu, saya nggak pede aja gitu. Teman-teman padahal juga dukung gitu. Iya. Gitu. Karena kayak vibes-nya cocok banget gitu, tapi saya nggak pede gitu kenapa. Iya loh, udah bakat ada ya kan, wajah oke ya kan. Dicoba kan? Dicoba. Ya, semester depan dicoba. Nah, apa langsung ke duta kampus. Aduh, berat-berat. Dan menurut saya kebanyakan mereka-mereka yang menjadi duta itu yang menampilkan bakat nyanyi. Yang potret sekarang winner siapa? Rizka. Nyanyi dia. Ya, berarti. Ya, Rizka itu PS Golden nggak? Enggak. Berarti belum tentu yang suaranya enak itu gabung ke PS Golden ya. Biasanya mereka itu mencari apa namanya, kayak nyanyi gitu di luaran gitu Pak. Mau di sini mungkin. Oke, ke Sabrina nih. Sabrina, bayaran paling dikit berapa? Iya. Bayaran paling sedikit berapa? Di mana? Di sini. Ya tampil di mana-mana gitu loh. Oh, paling sedikit. Pak. Iya. Paling 100. 100. Kalau ada pernah 50, tapi itu kayak latihan-latihan biasa gitu. Kayak Latihan biasa berarti nggak nyanyi loh. itu latihan-latihan biasa Pak, yang 50 itu, tapi kadang nggak dibayar. Kalau latihan sebelum manggung gitu, kan biasanya ada latihannya Pak. Ya yang di panggung. Latihan mah bukan nyanyi, berarti bukan di panggung latihan. Duh iya, kalau di panggungnya paling sedikit 100. 100. Organ tunggal. Iya. 100. Itu berapa lagu? Waktu itu sih cuma sedikit, soalnya ngisinya di mana? Di gedung gitu, gedung di ada di sosial. Ngisinya 3 lagu lah. Berarti di organ tunggal itu satu kali bukan dari nyanyi lagunya ya, bukan ya, tapi sampai selesai gitu, borongan gitu ya. Berarti kamu nyanyi berapapun pokoknya 100.000 gitu. Tapi waktu itu untungnya cuma sebentar kan. Sebentar ya. Berarti senang di gedung ya. Enggak juga. Gak ada sawerannya kalau di gedung. Iya. Kalau di grup Qasidah Rebana berapa biasanya? Waktu itu paling banyak sih dapat 500 sama-sama dengan itu. Bayarannya tuh biasanya 300 Pak. Oh mahal di kampus gitu ya daripada di organ ya? Sama aja Pak sebenarnya. Sama aja. Tergantung tergantung orangnya yang pegang grup musiknya itu. Gitu. Tapi biasanya sekarang rata-rata kalau dibayar 300, beda sama sawerannya. Berarti Sabrina udah nggak minta uang sama orang tua? Iya, lumayan lah. HP-nya udah iPhone ya? Tidak Pak, belum sampai. Belum sampai. Iya. Kalau Sabrina ya udah sering nanggung kan di luar ya. Kalau ada uang itu lebih mengarah kemana me time-nya itu? Apakah makan seenak-enaknya? Apakah pakaian yang branded? Apakah nonton apa-apa kalau punya uang dari hasil manggung itu? Saya biasanya buat kebutuhan sehari-hari gitu Pak. Kadang kalau hasil dari manggung tuh kayak dibeliin mau beli itu loh Pak, kayak baju-baju panggung lagi gitu. Dia nanti dapat baju baru lah istilahnya. Yeah. Itu. Tapi kalau untuk harganya ya murah-murah sih sebenarnya. Cuma saya pilihnya harus yang bagus tapi murah gitu loh Pak. Kan sekarang harus gitu. Di Shopee gitu ya? Iya benar. Sama makan juga sih. Oke. Nanda, barang apa yang ada di keranjang Shopee terakhir yang belum check out? Mau dibeliin apa? Aduh, gue apa ya Pak? Lupa sih. Lupa. Iya. Kayaknya itu deh Pak. Keperluan buket. Buket. Iya, soalnya sempet ini kayak punya terinspirasi gitu, pengen jualan buket. Jualan buket Iya, itu. terus saya nyari-nyari gitu. terus Iya cari loh. yang paling murah. Menarik loh kalian buka usaha buket itu loh. Selama ini mahasiswa itu pesen buket di mana itu? Di Talang Indah. Talang Indah ada. Iya, Ada. Ya, mahasiswa juga yang punya. kurang tahu saya. Iya. Sabrina apa tuh? Di keranjang terakhir Shopee yang belum check out. Apa ya Pak ya? Lupa. Tapi jarang belanja dong kalian. Jarang lihat Shopee berarti. Sudah dibeli masalahnya Pak. Aduh, banyak sekali ya. Kemarin kan
2. Iya 2 bulan 2 ya. Heeh. Udah lewat ya? Tinggal nunggu 33 ya? Oh enggak kayaknya enggak dulu deh Pak. Sabrina nggak kos? Enggak, PP. PP, dekat ya Soca. Saya kalau sore kadang ke pantai Soca yang ada apa tuh? Mercusuar itu loh. Sembilangan itu. Sembilangan itu ya. Kejauhan itu Pak dari rumah saya. Coba ya. Oke. Belajar sudah, sekarang kita ke B berikutnya, berprestasi. Nah, apakah Sabrina dan Nanda ini berprestasi di akademik juga atau di luar, ya ini PS Golden? Gimana akademiknya kalian ini? Biasa aja sih kalau Biasa saya. aja. Iya, ya cukup lah. Tapi kalau dibilang yang nilainya jelek-jelek banget, enggak. Enggak. Cuman ya cukup baik lah. Nanda udah hafalan apa aja setorannya? Semester ini belum, masih mau dimulai nanti ini Pak kalau aktif. Cuman saya sudah hafalan gitu pas liburan, memanfaatkan waktu liburan buat nanti tinggal setoran. Nah kalau yang hafalan di semester 3 kemarin itu hafalan matkul. Jadi di satu matkul itu diwajibkan hafal 130 kaidah. Cuman saya enggak kawaid yang iya. Tapi saya enggak nyampe 130 Pak. Aduh, kayak udah gak mampu ini gitu. Bisa Nan, bisa. Semangat ya Pak. Mana dong punya ini? Iya, iya. Berarti Nanda ini setiap hari ke kampus pakai rok berarti? Iya, wajib. Wajib. Nggak boleh celana keluar, celana kain nggak boleh. Setahu saya nggak boleh. Ada nggak mahasiswa yang melanggar apa hukumannya? Yang tahu sih Pak saya. Tapi kalau ada yang memakai pakaian yang nggak sesuai kebutuhan ada. Cuman setahu saya kalau tegurannya itu kurang tahu sih saya. Ya, karena Saya kalau ngajar di FKIS rasa mau jamiaan gitu. rasa uwin sih Pak. Rasa uwin gitu. Ini tema Pak Win. Udah kursinya nggak kayak gini ya kan, Iya, kayak aduh. di pondokan kayak gitu kan. Tapi kamu betah ya sekarang ya? Alhamdulillah. Disyukurin aja. Awalnya emang berat. Sempet Berat. mau berhenti. Iya, pas semester 2. Padahal online waktu itu. Tapi kayak ngerasa aduh, nggak mampu ini karena saya nggak punya basic yang agama banget seperti itu. Ya ngaji cuman sekedar ngaji, tahu pasti. Tapi nggak yang kayak anak pondok gitu kan banyak banget tuh Pak. Nah saya enggak. Harusnya ini yang masuk FKIS ini. Oh iya, anak IPS Anak Oman. FKS, Aduh. anak emas. Ini dia bisa loh kalau betul Arabia akhidun satu itu ya. Kalau gitu MTS itu ada hafalan, Iya, ya iya. kan? Misalnya ada bukunya tersendiri gitu Pak. ada juz amma, Iya itu. Al-Waqi'ah, Sama. Yasin, surat-surat yang Cuma ada beberapa bacaan doa-doa gitu loh. Nah, ya, gitu. ya berarti Tapi kayaknya saya sudah lupa Pak. ada itu siapa ya, duta yang lulusan Bangsa Bangkalan itu. Pokoknya dia ikutnya model. Oh, Nabila Naili. Iya. Itu teman saya Pak. Nah, Beda psikologi. kelas tapi. Bukan. Ilmu komunikasi. Oh iya, iya. Komunikasi. Model itu Nabila komunikasi. Yang rumahnya Geraha Kamal. Iya. Yang pacarnya. Duta itu. Iya. Duta hukum ya. Duta hukum terus Iya. sekarang jadi kacong. Pernah jadi kacong. Iya. Oke. Belajar, berprestasi. Berarti B aja ya akademik kalian ya. Biasa aja. Oke. Berikutnya adalah berkarya. Nah, ini menurut, tapi ini bagian berkaryanya adalah berkarya individu ya, bukan PS Golden ya. Jelas lah kalau di PS Golden kalian sudah berkarya ya kan. Nah, maksud saya adalah berkarya individu sesuai bakat yang kalian punya. Ya kan, kalau saya berkarya dengan adanya podcast ini. Nah, kalau kalian kan kebetulan bakatnya suara semua nih, kompetisinya, skillnya ya. Nah, Nanda, apakah kamu bikin karya apa dari suara yang kamu punya? Apakah bikin yel-yel, jingle, apa bikin konten ya kan? Iya, kalau saya kebetulan di Sumenep punya temen yang punya peralatan rekaman. Oh, studio. Iya. Jadi saya dihubungi
kemudian saya diajak untuk cover sebuah lagu. Alhamdulillah sudah 3 lagu yang saya cover sama teman saya. Apa aja tuh lagunya? Runtuh, terus apa itu? Amin paling serius, sama Amin paling serius. Iya. Lagunya siapa? lagunya Nadine Amiza. Oh, Nadine Amiza. Iya sih, terus sama Sisa Rasa, tapi yang Sisa Rasa ini masih belum take video. Coba yang Amin paling serius. Saya belum pernah dengar. Sama Pak. Iya. Coba. Bayangkan betapa cantik dan lucunya gemuruh petir ini disanding rintik yang gemas dan merayakan amin paling serius seluruh dunia. Wih, keren. Nah, kalau cover-cover kayak gitu tuh kalau di YouTube kan kena hak cipta ya. Berarti memang yang cover-cover itu enggak apa ya? Enggak ya dari masukin ya. Iya. Berarti nggak mikir itu ya, yang penting udah mempersonal branding dulu ya. Gitu maksudnya. Ya, kayaknya dia nyanyi lagu itu asik nih. Oh. Bun. Berjalan seperti Soalnya kok banget soalnya. Iya. Dia suara rendahnya bagus ya. Coba kamu suara rendahnya. Apa Pak? Kamu Lagu bisa apa? bun tadi. Saya nggak tahu lagu apa. Oh gitu. Dangdut. Tahu beberapa sih. Nah, yang suara rendah apa lagu pop? Apa nan? Itu kan maksudnya susah itu loh lagunya Nadine Amiza tuh Iya sih. suara Tapi khas banget sih Pak. iya khas banget ya. Coba runtuh apa runtuh? Runtuh lagu Firsa Besari ya. Iya. Coba runtuh. Tak perlu khawatir, ku hanya terluka. Terbiasa pura-pura tertawa. Namun bolehkah sekali saja ku menangis? Kita ingin lagi membohongi diri. Buat kalian di sini mas, Jumatan di sini aja. Belajar, berprestasi, berkarya tadi ya. Berarti karyanya bikin cover ya. Itu kan di studio dengan teman. Kalau gabut di kosan nggak bikin konten sendiri gitu loh. Nyanyi sendiri, upload di IG, TikTok gitu. Di WhatsApp sih Pak biasanya. WhatsApp biasanya Iya, di kayak- status story. Iya, kayak nyanyi. Ya random aja gitu kalau pengen nyanyi gitu. Tapi jarang sih Pak kalau di kos karena kan kamar kos tuh bener-bener sebelahan banget, takut ganggu kenyamanan teman-teman kos yang lain. Iya. Di kos itu kan satu tembok dua kamar ya. Satu tembok. Pak, beda. Kayak dulu saya di kosan di Semarang itu ya temboknya triplek malah. Nah, jadi ada suara temen ngorok ya dengar. Tapi di sini kayaknya nggak ada pesan yang kayak gitu kan? Kurang tahu sih. Iya. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Nah, Sabrina sama Nanda nih, kalian kan bersuara merdu ini. Ada nggak sih teman kalian itu yang nyinyir, sirik, iri, bully kalian itu kan suara kayak gitu aja misalnya, ada nggak sih? Kurang tahu sih saya. Walaupun Belum, ada belum. ya, iya. Belum pernah Ada, dengar. ya sudah gitu loh. Mau gimana gitu? Ya kalau saya ya santai aja gitu. Aja. Asalkan saya nggak merugiin dia, kenapa saya harus kayak yang merasa nggak enak? Ya sudah, gitu aja sih. Mengalir aja. Bener. Gitu. Berarti ini spesialis dangdut berarti Sabrina sama Kosida. Bisa dibilang seperti itu. Gitu. Oke. Karyanya Nanda, Sabrina, karyanya apa? Saya sih sebenarnya mau buat cover gitu Pak. Tapi belum bisa. Mungkin nggak tahu ya belum bisanya kenapa. Mungkin belum terlalu ada niat kan. Gitu. Ya niat sih ada mungkin. Ya mungkin ada niat tapi kayak alat-alatnya kurang.
cover Di sini dia. bisa lah ya. Hah? Aduh. Di sini bisa kalau Boleh, bisa. boleh. Iya boleh. Tuh, Mic-nya ada. Oh, boleh mas, pakai ini mas. Boleh. Iya. Ya nanti kapan-kapan boleh. Terus ya biasanya buat story-story dewasa aja. Begitu. Gabut. Kalau gabut aja. Iya. Tapi menurut saya Nanda dan Sabrina, saya aja nggak punya skill apa-apa, hanya bisa berkarya dengan podcast ini ya berkarya. Apalagi kalian ada bakat suara gitu loh, ya sayang nggak dikembangkan, dikaryakan gitu kan, walaupun tanpa instrumen, tanpa musik malah kita dengan instrumen karaokean gitu loh ya. Ya Sabrina, Nanda gitu ya. Oke. Nanti bisa lah kalau Mas siapa nih? Teman siapa yang mau menikah? Wanda ya. Nanti datang diundang ini ya. Nanti Oh. ya. Kalian nanti saling datang kali ya. Misalnya Nanda nikah, penyanyinya Sabrina. Sabrina nikah, penyanyinya Nanda. Gretongan gitu kan. Boleh boleh. Amin aja dulu Pak. Oh iya. Saya yang bagian makannya gitu. Aduh. Oke, belajar, berprestasi, berkarya, berkontribusi. Nah, mungkin berkontribusi di sini kalian dengan PS Golden ya. Paling apa ya? Paling berharga, paling berkesan itu kalian tampil di mana dengan PS Golden itu? Di acara yang paling bernilai tinggi, mewah gitu loh. Di Lombok gak sih? Walaupun virtual, rasanya Yang langsung ada nggak yang langsung? ada Oh, di gimana? expo kemarin. Oh iya Expo. Di kampus mana? Di sini Pak ya? Di sini? Iya. Maksudnya Di gedung pertemuan. sebagai tuan rumahnya UTM ini. Iya, ini maba itu loh. Maba yang masuk ada PKKMB. Nah. Itu setiap organisasi nampilin sebuah Persembahan. persembahannya masing-masing. Nah, di situ pada Nusantara Golden juga ngasih persembahan nyanyi juga waktu itu. Jadi dilihat ribuan sama mahasiswa baru gitu kayak merasa bangga. yang di GP itu. Iya. Si di GP itu ada yang nyanyi nggak sih siapa? Apa di kampus lain ya? Yang mahasiswa yang bisa nyanyi, maba bisa nyanyi itu loh. Saya lihat di sosmed itu suka di UTM ya. Waktu itu sempat ada yang pernah viral. Iya, siapa itu? Yang viral itu loh. Itu Mabanan. Iya. Yang pegang apa namanya kayak cewek sama cowok itu Nan. Tahu nggak sih di TikTok? Nah, Tahu nggak sih? Itu viral banget. terus ada penyanyi siapa itu? Dia sebagai maba di kampus mana gitu nyanyi di depan maba, bukan di UTM ya. Bukan kayaknya. Berarti kalian tuh di GP itu disaksikan oleh ribuan mahasiswa. Berapa mahasiswa sih kita tuh baru? 3.000. 3 ribuan. 3.000-an. Tapi duit nggak ada yang 3.000-an, 2.000. 3.000-an ya. Pada waktu itu menyanyikan lagu apa? Proses pandang. Lagu apa ya? Lagu Filipina. Kok bisa nyanyi lagu Filipina, gimana ceritanya? Iya, karena itu dipilih sama coach kita gitu loh. Kayak menyanyikan lagu yang masih jarang dinyanyikan sama orang-orang lain. Oke, Jadi coba sebenarnya nyanyi Rosa Pandan. proses pandan. Ya, ya, betul tapi ya. Ya dari mana? Dari depan kan? Powernya dapat Ananda ya daripada Sabrina ya. Hmm. Ya, ya, ya. Di PS Golden itu apakah hanya sekedar melantunkan aja, apa kalian juga belajar histori lagu itu? Pasti. Belajar. Iya. Itu lagu itu apa gimana historinya? Tentang apa itu isinya? Maknanya? Ada gadis yang tinggal di sebuah pergunungan. Hmm. Nah, dia itu turun untuk datang ke sebuah pesta. Hmm. Nah, dia itu anggap aja gadis itu primadona gitu loh, cantik banget. Terus sukain sama cowok-cowok yang ada di pesta itu, kayak cowok-cowok itu kayak wah gitu, makanya kan
lagu ya Pak. Ya Cinderella, akhirnya sepatunya ketinggalan. Oh, jadi ceritanya gitu. Berarti pas kalian pengennya lagu yang, tapi kan maba-maba kan pengennya lagu-lagu yang populer agar bisa nyanyi bareng-bareng. Ada nggak yang lagu pop dinyanyiin pas itu? Enggak ada. Nggak ada. Jadi nggak ada nyanyi bareng dengan maba dong kalian. Enggak. Karena kata ketuanya sih Pak, kayak kita disuruh nunjukin gitu loh, paduan suara ini gimana, bisa nyanyi lagu yang kayak wah gitu loh. Jadi seperti itu. Pas wisuda tahun kemarin itu ya, bulan November apa Desember sih? Sudah. Saya itu. Oh, Kalian tampil Tampil. lagu apa? kalau itu random sih, Pak. Iya. Ya Banyak. banyak buat situ kayak Ah. biasanya. Terus persembahannya itu dimintanya sama Pak Warek waktu itu apa sih? Aduh, lupa, Gambaran Suling. Oh, iya. Terus lupa judulnya Pak. Ada 3 lagu pokoknya seperti itu. Ya, ya, ya. Coba lah bikin lagu yang lucu-lucu kayak kampus-kampus lain itu loh, ya yang menjadi dosen itu loh. Nah, kegiatan sehari-hari kalian di kampus. Oke, oke. Tolong di stop dulu mas, karena sesi dulu.